Sahabat filah, teman-teman semua, saya akan membahas tentang syukuri nikmat apa adanya. Ini adalah sesuatu yang harus kita laksanakan karena sangat penting sekali. Karena jikalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Jikalau kita kufur pada nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Allah berfirman di surat Al-Ibrahim ayat 7. Dan ingat juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ini tadi surat Ibrahim ayat 7. Motivasi kita untuk bisa lebih bersyukur lagi, ya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Terdapat banyak sekali ayat yang dalam Al-Quran ini menyuruh manusia untuk mensyukuri nikmat Allah, juga yang menjelaskan bahwa kebanyakan manusia mengkufuri nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak ada sesuatu pun yang dalam kehidupan seorang mukmin yang tidak mengandung kebaikan bagi dirinya. Musibah, bencana, dan wabah penyakit merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran. Dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh luar biasa seorang mukmin itu, seluruh perkara dalam hidupnya bernilai positif. Apabila ia mendapatkan kemudahan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Apabila ditimpa kesulitan, ia bersabar, itu pun baik baginya. Sahabat fillah, teman-teman semua, bersyukur kita mendapatkan kebaikan akan mendekatkan dia pada Allah, dan bersabar dalam kesulitan juga akan mendekatkan kepada Allah. Al-Quran juga menuturkan kisah dua orang Yahudi, itu salah satu dari keduanya memiliki dua kebun yang rindang dikelilingi pohon kurma. Di antara dua kebun itu terdapat sungai yang mengalir hingga kebun itu menjadi sangat subur. Semakin hari kebun semakin banyak menghasilkan buah, sehingga si Yahudi kafir itu menjadi kaya tetapi dongkak. Ketika dia berkumpul dengan kawannya yang beriman, dia berkata, sesungguhnya hartaku lebih banyak dari hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jika memasuki kebunnya, dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan hari kiamat itu tidak akan datang. Seandainya aku kembali kepada Tuhanku, tentu aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Kesombongannya menjadi semakin berlebihan. Maka saudaranya yang beriman itu mengingatkan dan menasihatinya. Ia berkata, apa kamu kafir pada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu menyempurnakan bentukmu menjadi laki-laki dan yang sempurna? Tapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Mengapa kamu tidak mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah, semintas kehendak Allah sesuatu yang terwujud, tidak kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Adanya engkau menganggapku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan turunan. Mudah-mudahan Tuhanku memberikan kebun yang lebih baik. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kebun lebih baik dari kebunmu, dan mudah-mudahan yang mengirimkan petir dari langit kepada kebunmu ini sehingga semua menjadi rata dan dengan tanah, atau airnya menjadi kering hingga kamu tidak akan pernah menemukan mata air lagi. Itulah dia menasihati kawannya yang kufur itu, hingga ketentuan Allah pun menjadi kenyataan. Ada kekayaan dibinasakan oleh Allah, dia jatuh miskin, dia pun sangat menyesali kufuran atas nikmat Allah. Maka yuk kita berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang syukur dan menghindari dari sifat kufur terhadap nikmat Allah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.